Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kistin Tania Nur dari Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi. Secara umum, struktur lapisan bumi dapat didefinisikan melalui dua sudut pandang, yaitu dari sifat mekanis atau sifat fisiknya dan sifat kimiawinya. Pembagian secara mekanis atau fisik meliputi litosfer, astenosfer, mantel, dan inti bumi. Lalu, pembagian secara kimiawi meliputi kerak, mantel, dan inti bumi. 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang bersentuhan langsung dengan lapisan atmosfer. Lapisan ini merupakan lapisan di mana manusia tinggal, beraktivitas, serta mengembuskan nafasnya. Selain itu, lapisan ini juga menjadi tempat terjadinya gerakan-gerakan lempeng yang disebabkan oleh tektonik lempeng. Pada lapisan ini, suhu terus meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Suhu akan bertambah 30 derajat Celcius tiap kita masuk lebih dalam sejauh 1 km. Terdapat dua jenis kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Berikut merupakan perbedaan kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya adalah mantel bumi. Lapisan mantel merupakan lapisan yang terletak di antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan lapisan terbesar di perut bumi dan mencakup lebih dari 80% massa total bumi. Lapisan ini terdiri dari mantel luar dan mantel dalam. Astenosfer merupakan bagian dari mantel luar yang bersifat plastis dan merupakan tempat di mana kerak bumi bergerak. Mantel terdiri dari batuan silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Hal ini menyebabkan magma yang berasal dari mantel bersifat basaltik atau lebih basa dibandingkan dengan magma yang berasal dari kerak bumi. Selanjutnya yang terakhir ialah inti bumi. Inti bumi adalah lapisan terdalam di perut bumi. Lapisan ini terletak antara kedalaman 2.981 hingga 6.378 km atau pusat bumi. Lapisan ini terdiri dari inti luar dan inti dalam. Inti luar bumi bersifat cair, sedangkan inti dalam bumi bersifat padat. Inti bumi umumnya terdiri dari unsur nikel dan besi, sehingga memiliki kepadatan yang sangat tinggi pula. Selain itu, suhu di inti bumi juga sangat panas. Suhunya dapat mencapai 10.800 Fahrenheit. Panas ini disebabkan oleh aktivitas peluruhan radioaktif dan terdapatnya sisa-sisa panas dari zaman pembentukan bumi. Topik selanjutnya yaitu tenaga penyusun geomorfik bumi. Tenaga penyusun geomorfik bumi terdiri dari dua jenis, yakni tenaga endogen dan tenaga eksogen. Berikut adalah pembahasan mengenai tenaga endogen dan eksogen yang membentuk muka bumi. 1. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun. Tenaga endogen ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ialah tektonisme. Tektonisme merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk kulit bumi. Tenaga tektonik merupakan tenaga pembentuknya. Tenaga tektonik terbagi menjadi dua jenis gerak, yakni gerak epirogenetik dan gerak orogenetik.
Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran kulit bumi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas, sehingga menyebabkan naik turunnya daratan. Epirogenetik terbagi menjadi dua, yaitu epirogenetik positif, yang artinya turunnya daratan dan naiknya permukaan laut, dan epirogenetik negatif, yang artinya naiknya daratan dan permukaan laut turun. Gerak tektonik yang kedua ialah gerak orogenetik. Gerak orogenetik merupakan gerak yang menyebabkan terjadinya relief muka bumi daratan seperti gunung dan pegunungan. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan pada kulit bumi secara vertikal maupun horizontal, sehingga menyebabkan dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi. Kelompok tenaga endogen selanjutnya ialah vulkanisme. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan gunung berapi, yakni berupa naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma sendiri adalah campuran batu-batuan dalam keadaan cair dan sangat panas. Penyebab adanya aktivitas magma dalam dapur magma adalah tingginya suhu dan banyaknya jumlah gas yang terkandung dalam magma. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan sebab terjadinya, gempa bumi diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, gempa tektonik, gempa yang terjadi karena adanya gerak orogenetik. Lalu ada gempa vulkanis, yaitu getaran yang terjadi ketika terjadi letusan gunung api maupun karena aktivitas magma. Dan yang terakhir adalah gempa runtuhan, atau bisa disebut dengan gempa guguran, yaitu jenis gempa yang terjadi karena runtuhnya tanah. Tenaga penyusun geomorfik bumi yang kedua ialah tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, maupun tenaga dari makhluk hidup. Tenaga endogen dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pelapukan. Pelapukan ialah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. Jenis-jenis pelapukan diantaranya yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimia, dan pelapukan biologis. Yang kedua adalah pengikisan atau erosi. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Berdasarkan penyebabnya, erosi dikelompokkan menjadi 4, yaitu erosi air, yakni proses pengikisan tanah oleh air yang mengangkut batu-batuan yang telah hancur. Kemudian ada erosi es, yakni erosi yang terjadi di daerah pegunungan tinggi yang mempunyai salju abadi. Ketiga adalah erosi angin, yang merupakan peristiwa pengikisan terjadi karena pergerakan angin. Lalu yang terakhir adalah erosi gelombang laut, atau sering disebut dengan abrasi pantai. Kelompok tenaga eksogen yang ketiga ialah sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi merupakan proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, ataupun es. Ada beberapa jenis proses sedimentasi menurut tempat mengendapnya, di antaranya yaitu sedimentasi fluvial dan marine. Sedimentasi fluvial adalah sedimentasi yang terjadi di sungai dan disebabkan oleh air sungai. Sementara sedimentasi marine yakni sedimentasi yang terjadi karena abrasi oleh air laut. Lalu yang terakhir ada amblesan.
Amblesan merupakan perpindahan material atau pergeseran tanah secara vertikal dan perlahan ke arah bawah tanpa adanya permukaan bebas. Penyebab tanah ambles ini diantaranya adalah hujan deras yang menimpa tanah yang kurang padat. Penyebab lainnya adalah adanya timbunan lahan, penggunaan air tanah yang berlebihan, adanya beban berat di atas tanah yang kurang tebal, dan juga erosi. Sekian penjelasan struktur lapisan bumi dan tenaga penyusun geomorfik bumi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.